Siapa yang ingin, siapa yang mau, yang hendak selamat daripada azab kubur, fa'alaihi, maka hendaklah dia itu melazimkan senantiasa istiqamah akan 4 perkara yang harus dia lazimkan, yang harus dia istiqamahkan, yang 4 ini. Kemudian lagi wa yajtaniba arba'atan, dan menghindari juga dia akan 4 perkara. Kemarin kan itu sudah. Fa'amal arba'atu, adapun yang 4 yang harus dia jaga, yang dia pelihara, yaitu dia harus mulazamah, istiqamah, menjaga akan yang 4 itu. Yang pertama, pal muhafazatu ala salawati, harus menjaga sembahyang 5 waktu, harus dijaga, jangan sampai ketinggalan, mun hendak selamat daripada azab kubur. Yang utama, yang pertama sembahyangnya dijaga, jangan sampai kada dikerjakan sembahyang yang 5 waktu. Itu diantaranya. Kemudian wassadaqatu, bersedekah. Ujar Nabi kan kemarin, walau 1 biji kurma. Kalau kita bisa bersedekah, itu pahalanya sama dengan sebesar gunung Uhud. 1 biji kurma aja yang kita sedekahkan, pahalanya nanti Allah akan lihatkan kepada orang yang bersedekah, 1 biji kurma itu sama dengan gunung Uhud besarnya pahala orang yang bersedekah tadi dengan 1 biji kurma aja. Kemudian lagi wa qiraatul Quran. Nah, ini juga dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau di dalam sembahyang tuh pasti sudah terbaca Al-Quran. Bila kita menjaga sembahyang, pasti sudah kita terbaca Al-Quran di dalam sembahyang itu. Kan ini menjaga sembahyang, bersedekah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak tasbih. Jadi orang yang menjaga sembahyang itu yang nyata terbaca Al-Quran, kemudian yang nyata terbaca tasbih juga. Di dalam sembahyang itu ada tasbihnya. Jelas sudah, kalau orang yang mengerjakan sembahyang itu jelas sudah terbaca Al-Quran, jelas sudah juga terbaca tasbih. Di dalam sembahyang itu ada tasbihnya, ada bacaan Al-Qur'annya. Jadi orang yang kepingin mau selamat daripada azab kubur, diantaranya menjaga sembahyang, bersedekah, membaca Al-Qur'an, dan memperbanyak tasbih. Yang nyata di dalam sembahyang itu terbaca Al-Qur'an, terbaca tasbih. Karena orang yang banyak membaca Al-Quran, ujar baginda Rasulullah SAW, Nabi juga menyuruh, ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ujar baginda Rasul, Nabi menyuruh, ujar Nabi, bacalah Al-Quran. Kadang-kala banyak sedikit, kadang-kala 1 lembar, 1 ayat, asalkan terbaca terus menerus Al-Quran tadi. Jadi ujar Nabi, bacalah Al-Quran.
Karena Nabi jadi menyuruh, Rasulullah jadi menyuruh untuk membaca Al-Quran. Karena ujar beliau, iya, Al-Quran yang kita baca itu akan datang pada hari kiamat. Datang pada hari kiamat sebagai apa? Yaitu sebagai pembela, sebagai penolong, penyelamat pada orang yang mempelajarinya, kepada orang yang membacanya. Ya, sekurang-kurangnya di dalam sembahyanglah terbaca Al-Quran tadi. Sekurang-kurangnya di dalam sembahyang. Lebih baik lagi kalau kawa bisa setiap harinya tuh 1 lembar kah, 1 ayat kah, tambah, bisa menjadi dengan 2 lembar. Karena Nabi juga menyuruh untuk membaca Al-Quran tadi. Ujar Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela, sebagai penyelamat pada orang yang mempelajarinya, pada orang yang membacanya dan mentaatinya. Apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran, dia taat, mematuhi apa-apa yang ada larangan di dalam Al-Quran. Habis. Kemudian lagi, jadi orang yang membaca, orang yang menjaga sembahyang, bersedekah, membaca Al-Quran, memperbanyak membaca tasbih. Jadi ujar Fudala ini, fa inna hazihil asya'a tudi'ul qabra wa tuwasi'uhu. Yang disebutkan tadi akan menerangkan sembahyang, akan menerangkan sedekah, akan menerangkan bacaan Al-Qur'annya, akan menerangkan banyak bacaan tasbihnya, akan menerangkan yang terang apa? Al-qabra, yaitu kuburnya. Yang tadinya gelap karena dia menjaga sembahyangnya, karena ada sedekahnya, karena ada bacaan Qur'annya dan banyak tasbihnya, kuburnya tadi menjadi terang. Kalau kita secara akal kan di dalam kubur itu jelas gelap. Jelas gelap. Tapi karena ini ada amalannya, ibadahnya banyak, jadi amalan kita tadi, ibadah kita tadi yang berupa sembahyang, sedekah, membaca Al-Quran, memperbanyak tasbih, itu yang akan menjadi penerang. Yang akan menjadi penerang di dalam kubur kita. Wa tuwasi'uhu, dan akan meluaskan juga ibadah kita tadi, sembahyang kita tadi, sedekah kita tadi, bacaan Quran kita tadi, bacaan tasbih kita tadi, akan meluaskan kuburan kita yang tadinya cuma panjangnya 1,5 meter lah, atau 2 meter panjangnya, lebarnya cuma 1 hasta, bisa juga lebih daripada. Jadi akan menjadi luas dengan ibadah kita, dengan banyaknya ibadah kita. Jadi ujar Nabi, di alam kubur itu antara 2 haja. Ujar baginda Rasulullah SAW, kubur itu bisa juga raudatun miryadil jannah. Jadi kubur itu bisa kebun daripada kebun-kebun surga, bisa juga.
Bisa juga hufratun min hufarin niran. Bisa juga jurang daripada jurang api neraka. Nah, antara dua aja. Bila kada yang kita dapatkan, bila kada kebun daripada kebun-kebunan surga, jurang toh daripada jurang api neraka yang didapatkan, yang ditemukan. Dua tuh aja. Tujuan kita mati itu dua aja. Bila kada surga, neraka. Bila kada kebun-kebunan surga, jurang yang ada di dalam neraka. Itu aja. Itu kata baginda Rasulullah SAW. Jadi bisa meluaskan amal ibadah kita tadi akan kubur kita. Jadi diluaskan kubur itu seluas mata memandang. Luasnya kubur itu bila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kepada kita. Ya nang kita mendapatkan nang kubur nang bisa diluaskan seluas mata memandang. Seluas mata memandang misalnya dari asalkan tidak ada aja yang melindungi lah, mungkin sampai pandangan kita nih ke Sungai Mahakam tuh asalkan tidak ada aja yang melindungi. Seluas itu kuburan kita apabila Tuhan memberikan keistimewaan kepada kita. Kemudian lagi ujar sebagian pudala, orang yang mempunyai kelebihan nih, wa amal arba'atu allati yajsanibuha fal kazibu wal khiyanatu wan namimatu wal baulu. Kemudian 4 lagi yang harus nih dijaga juga, yang harus dihindari. 4 juga yang harus dihindari. Tadi 4 yang harus dijaga. Yang pertama tadi, ini 4 lagi yang harus dihindari. Apa yang 4? Yang pertama, fal kazibu. Jangan suka berbohong, jangan suka berdusta. Jangan suka berbohong. Mun hendak selamat nih. Di alam kubur nang dia hindari, jangan sampai kita itu berdusta, jangan sampai kita itu berbohong. Itu nang harus dihindari. Kemudian wal khiyanatu, jangan berkhianat. Nih berdusta, berbohong dengan khianat nih kada terlalu jauh bedanya lah. Orang nang pendusta dengan orang yang pengkhianat nih kada terlalu jauh bedanya. Mirip-mirip aja. Jadi orang yang pendusta, orang yang pengkhianat ini termasuk tanda daripada orang munafik. Ujar baginda Rasulullah SAW, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kazaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ujar baginda Rasulullah. Jadi ujar baginda Rasulullah SAW, tanda orang munafik itu ada 3. Tanda orang munafik itu ada 3. Jadi apabila 3 ini ada di diri kita,
Jadi cepat-cepat kita menghindarinya, jangan sampai ada yang tiga ini pada diri kita. Apa ujar Nabi? Yang pertama, apabila dia berkata, dia selalu berbohong. Itu tanda orang munafik. Apabila dia berkata, berpandir, apa aja yang dipandirkan, selalu berbohong. Ada bohongnya, ada dustanya. Itu tanda orang munafik. Kemudian lagi ujar baginda Rasul, apabila berjanji, dia mengingkari. Jadi jangan terlalu banyak janji. Janji itu, janji ini, mau macam-macam lah janjinya. Macam-macam janjinya. Ternyata setelah berhasil, dia tepati enggak janjinya. Nah, apabila dia tidak tepati janjinya, termasuk tanda orang munafik. Jadi jangan banyak janji. Wah, ini banyak orang nang ketujuh berjanji lah, macam-macam janji begini-begini, ternyata bohong juga, dusta juga janjinya. Jadi apabila dia berjanji, selalu dia mengingkari, jarang maka dia tepati janjinya. Ini tanda orang munafik. Kemudian lagi ujar Nabi, dan apabila dia dipercaya, mengkhianati. Orang percaya sepenuhnya, orang percaya kepada dia, ternyata kepercayaan orang ini juga didustainya, dikhianatinya juga kepercayaan orang. Sekampungan orang percaya wainya, ternyata dia dustai juga, janjinya tadi kada dia tepati. Ini tanda orang munafik. Jadi tanda orang munafik itu ada 3 ujar baginda Rasul. Apabila dia berkata, dia berbohong. Apabila dia berjanji, mengingkari. Dan apabila dipercaya, mengkhianati. Jadi apabila hendak selamat, dia harus menghindari ini tadi. Apabila hendak selamat daripada azab kubur, menghindari berbohong dan khianat. Kemudian lagi namimah. Namimah ini ketujuh ma'adu domba, sehingga terjadi perkelahian. Jadi pengertian namimah ini, naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnati. Memindah perkataan dengan tujuan terjadinya fitnah. Dari sini begini, ke lain begini. Akhirnya ketemu pembicaraan tadi dengan orang yang awal tadi, sehingga terjadilah fitnah, terjadilah perkelahian dengan sebab perkataan dia tadi. Itu namimah, adu domba ngarannya. Jadi nang harus dihindari ini diantaranya, nang dihindari supaya kita tuh aman daripada azab kubur. Kemudian lagi wal baulu, kencing lah, kencing bakami, jangan sembarangan bakami. Hati-hati lah, hati-hati kencing. Misalnya kita kencing, menyucinya itu, membersihkannya itu nang diperhatikan di saat kita kencing itu. Di saat kita bakamih itu nang diperhatikan cara membersihkannya.
Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu anil bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Ujar baginda Rasul, bersih-bersihlah kamu daripada masalah kencing. Artinya tuh berhati-hati, dijaga masalah kebersihannya di saat kita bakamih tuh nah. Jangan sampai air kencing kita itu percikannya itu nah, percikannya itu jangan sampai terkena pakaian kita yang mau kita gunakan untuk sembahyang. Nah, percikan, jangan sampai ada percikan kencing kita itu terkena pakaian kita yang mau dibawa sembahyang. Nah, karena apabila percikan air kencing kita itu terkena pakaian kita yang digunakan untuk sembahyang, karena itu merupakan najis, nah jadi kada sah sembahyang kita. Itu yang menyebabkan kita itu bisa terkena ajab di alam kubur, karena masalah kesucian untuk sembahyang itu kada biris. Kada biris. Jadi itu hati-hati masalah kencing tadilah. Jangan sampai ada air percikannya itu mengenai pakaian kita yang mau kita gunakan untuk sembahyang. Dan juga kita istinja artinya membersihkan kemaluan kita itu juga betul-betul kita harus perhatikan apakah bersih sudah. Apabila kada bersih, kada bersih, kemudian kita sembahyang karena dalam keadaan tidak bersih, juga kada sah sembahyang kita. Itu yang menyebabkan kita itu bisa terkena azab di alam kubur, karena kita sembahyang kita kada sah, kada diterima oleh Allah dengan sebab kebersihan tadi. Dengan sebab kebersihan tadi. Hati-hati masalah kencing. Ujar baginda Rasul, bersih-bersihlah, ujar Siden, kamu daripada masalah kencing. Sebab ujar Sidin, kebanyakannya siksa kubur itu dikarenakan karena kencing, kada biris membersihkannya. Itu ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis sudah.